فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia agar kita menjadi manusia yang mulia nanti ketika berjumpa di hadapan Allah. Kemuliaan akan kita dapati dengan cara melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Alhamdulillah, pada saat ini pula kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita bagaimana kita beribadah, bagaimana kita senantiasa bermunajat dan berdoa kepada Allah adalah baginda Nabi kita Muhammad. Maka pantaslah kita untuk senantiasa bersolawat dan salam kepada beliau. Kelak nanti insya-Allah kita semua mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tak terasa sebentar lagi kita menuju tahun baru. Lalu apa yang harus kita perhatikan dari tahun demi tahun, kejadian demi kejadian, serta apa yang perlu kita ambil dan kita pelajari dari bulan Muharram, dari bulan hijrahnya Nabi kita Muhammad dan para sahabat-sahabat tercinta. Lihat kalau kita mengacak ke belakang 14 abad tahun yang lalu, bagaimana keadaan mereka, bagaimana keadaan hijrah mereka, bagaimana keadaan bulan Muharram, sehingga kita merasakan begitu nikmatnya saat ini, begitu indahnya, tidak ada pertumpahan darah, bahkan pengorbanan. Kalau kita lihat bagaimana pengorbanan para sahabat-sahabat terdahulu. Mereka bukan hanya mengorbankan waktu, tapi mereka bahkan mengorbankan darah dan harta mereka, yang semua patut kita ambil sebagai ilmu dan pelajaran dalam melangkah ke arah perjuangan yang lebih baik dari apa yang sudah kita laksanakan. Pelajaran pertama, wahai hadirin, yang perlu kita perhatikan agar kita senantiasa hijrah di dalam kehidupan kita. Pertama, dari momen hijrah atau menuju tahun baru di bulan Muharram ini, apa yang harus kita perhatikan? Satu, pengorbanan besar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, lihat bagaimana pengorbanan beliau begitu besarnya demi melaksanakan hijrah. Mekah, kota kelahiran beliau, terpaksa beliau tinggalkan. Dengan nada sedih beliau berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lihat, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah walaula anni akhrijtu minka ma kharajtu. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau sebaik-baiknya bumi Allah, yaitu Makkah. Negeri Allah yang paling dicintai Allah adalah Makkah. Kalau bukan lantaran aku dikeluarkan darimu ya Rabb, niscaya aku tidak akan keluar. Ada pula kisah bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang selalu menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang hanya bisa meninggalkan Mekah jika menyerahkan semua harta-hartanya. Mereka korbankan harta mereka, yang penting meninggalkan Makkahul Mukarramah atas perintah Nabi Muhammad. Siapa dia? Sahabat Suhaib Ar-Rumi. Begitu pula dengan Ummu Salamah yang ditahan oleh pihak keluarga, bahkan anaknya yang masih kecil tidak luput dari penahanan. Mereka terdiri dari suami, istri dan anak masing-masing terpisah. Ummu Salamah terpisah dari keluarganya
untuk apa? Memenuhi panggilan hijrah dari Nabi kita Muhammad. Sampai 1 tahun beliau akhirnya berkumpul di kota Madinah. Yang kedua, wahai hadirin, kalau tadi para sahabat-sahabat bukan hanya itu, banyak kalau diceritakan tentang pengorbanan mereka terhadap baginda Nabi Muhammad. Pertanyaan buat kita yang pertama, pengorbanan kita di bulan Muharram, pengorbanan kita di bulan hijrahnya Nabi, apa yang sudah kita korbankan untuk Rasulullah? Apa yang sudah kita korbankan demi agama kita, yaitu agama Islam? Yang kedua, yang harus kita ambil dari momen tahun baru yang insya Allah sebentar lagi akan tiba, hijrah, memberi pelajaran tentang jalinan persahabatan yang sejati, persahabatan yang membawakan kebahagiaan di dunia nanti juga di akhirat. Banyak kalangan ahli tafsir menyebutkan bahwa surah Az-Zumar ayat 33 turun berkenaan tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bih." Dan orang-orang yang membawa kebenaran yaitu Nabi kita Muhammad, dan yang membenarkannya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, namanya dikenang oleh Allah dan ditulis oleh Allah. Sampai saat ini pun kita membaca, mengenal siapa Sayyidina Abu Bakar. Jalinan yang setia, teman yang setia. Beliau menjadi teman setia yang menemani perjalanan Nabi kita Muhammad dari Makkatul Mukarramah sampai kota Madinah. Siang dan malam beliau berjaga untuk menghalau segala bentuk ancaman yang bisa menimpa baginda Nabi Muhammad. Kesetiaan Abu Bakar telah teruji dan menjadi teladan bagi kita dalam mempertahankan ikatan persaudaraan atas dasar iman. Kuatkan persaudaraan kalian, kuatkan ikatan cinta satu sama di antara kalian. Insya Allah ikatan cinta kita sesama muslim akan diabadikan nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pentingnya strategi dalam perjuangan. Perjalanan hijrah bukan hanya tanpa rencana dan strategi. Jauh sebelum itu Rasul sallallahu alaihi wasallam secara rahasia Nabi sudah menyiapkan segala sesuatunya. Semua hal di atas membuktikan bahwa sebelum kita memutuskan sebuah pekerjaan yang begitu besar, harus ada strategi. Tidak sekedar bermodal keberanian dan sikap nekat. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat yang perlu kita pelajari dan kita terapkan di dalam kehidupan, hijrah mengajarkan sikap tawakal yang tinggi. Tawakal di dalam kehidupan. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, "Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad." Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum apa yang ada di dalam Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali, yaitu nanti di akhirat. Ibnu Abbas pernah berkata, menafsirkan ayat-ayat ini, Allah pasti akan mengembalikanmu, yaitu Rasulullah, ke kota Makkah seperti Allah telah mengeluarkanmu darinya. Inilah hikmah hijrahnya Nabi kita Muhammad. Tawakal adalah jalan kemenangan. Tawakal adalah jalan keselamatan. Tawakal adalah jalan kebahagiaan. Arti tawakal, kita berserah diri kepada Allah tapi tidak melupakan pengorbanan. Apa yang sudah kita korbankan di dalam ibadah kita. Siang hari kita berangkat menuju sholat Jumat, malam hari kita bangun bermunajat berdoa kepada Allah, siang hari pagi hari kita berangkat mencari nafkah. Itu semua kalau kita landasi ibadah kepada Allah semata-mata karena Allah, maka insya Allah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, apapun yang sudah diberikan, apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, baik rizki, baik kebaikan, baik keburukan,
takdir baik ataupun takdir buruk, pernikahan, ibadah-ibadah yang lain, anak dan istri kita yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu adalah sebuah jalan kemenangan, sebuah jalan keselamatan, sebuah jalan kebahagiaan kelak nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan arti makna hijrah di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ibrah dari perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nanti di saat kita memohon dan berdoa, membaca doa di awal tahun, membaca doa akhir tahun, nanti di malam minggu di ba'dal maghrib, amal ibadah kita diterima sama Allah. 1 tahun yang lalu dosa dan kesalahan serta kelalaian kita di dalam ibadah kepada Allah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Lembaran-lembaran yang buruk dibuang, lembaran-lembaran yang buruk dihapus, lembaran-lembaran penuh dengan kemaksiatan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan, jangan kalian lalai malam minggu nanti berkumpul di masjid, memohon dan berdoa, meminta kepada Allah apa yang pernah kita lakukan di tahun yang lalu dan apa yang akan kita lakukan. Mohon kepada Allah penjagaan agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semakin hari, semakin bertambahnya tahun, maka semakin penuh dengan fitnah-fitnah di akhir zaman. Lihat bagaimana keadaan anak-anak kita, remaja-remaja kita, pemuda-pemudi kita, disuguhkan kita hampir tiap hari. Mereka asik dengan tongkrongannya, asik dengan gayanya, asik dengan kehidupannya. Kita ditontonkan hal-hal yang jauh dari agama, entah karena apa, entah sebab apa. Itu jadi pelajaran buat kita sebagai orang tua ke depan. Jangan sampai tahun yang akan datang penuh dengan kelalaian, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa. Ketika itu semuanya akan diminta dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Mintalah dan berdoalah nanti di awal tahun kepada Allah pengampunan. Insya-Allah Allah bakal ampuni segala dosa-dosa kita. Allah akan hapus segala kemaksiatan dan dosa kita. Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Di saat hamba-hambanya mengangkat kedua tangan meminta kepada Allah, Allah bakal ampuni segala dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma